Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan kami Muhammad Hatta, trainer utama Spiritual Building Center di acara Spiritual Storytelling, kisah dan hikmah yang senantiasa kita bagi kepada seluruh sahabat Bonansa dengan harapan apa-apa yang kita bagi selalu memberikan inspirasi, hal-hal yang bermanfaat yang kemudian mendorong kita untuk berperilaku yang terbaik yang bisa kita pilih dalam menebar manfaat kepada sesama. Sahabat Bonansa, hari ini kita mencoba untuk menggali hikmah dari sebuah kisah tentang seorang gadis kecil yang hari itu mendapatkan pujian dari gurunya. Namanya Sevin, hari itu si Sevin kecil menggambar sesuatu yang luar biasa dan kemudian diserahkan kepada gurunya di depan kelas. Satu persatu setiap anak menyerahkan hasil gambaran mereka. Demikian pula dengan si Sevin, dia pun menyerahkan hasil gambarnya. Dan ketika sang guru melihat corak gambar yang dibuat oleh Sevin kecil, sang guru ini pun tersenyum dan kemudian menepuk-nepuk pundaknya sambil membisikkan sebuah kalimat di telinga si Sevin dengan mengatakan, "Gambaran kamu hebat nak, gambaran kamu luar biasa. Kalau boleh tahu ini gambaran rumah siapa dan siapa saja yang ada di dalamnya?" "Oh, itu gambar rumah aku," kata si Sevin. "Dan yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang aku cintai." Maka hari itu si Sevin yang mendapatkan pujian dari gurunya di kelas pulang menuju ke rumahnya dengan sangat sukacita. Dia berlonjak-lonjak ketika sampai di rumah menunjukkan kepada mamanya hasil gambarannya dan dia bisikkan di telinga mamanya, "Mama, tadi aku mendapatkan pujian dari guruku." Dan sang mama pun kemudian memberikan sebuah hadiah kecupan kecil di kening sang putri. Apa yang terjadi selanjutnya, sahabat Bonansa? Selepas kemudian Sevin menunjukkan kepada sang bunda, dia berpikir ini pasti akan menjadi kejutan buat ayah ketika nanti pulang. Dan ketika kemudian pada saat sore hari, Sevin mulai menunggu-nunggu sang ayah yang hari itu memang jadwalnya pulang dari tempat kerjanya yang ada di luar kota. Maka kemudian ketika langkah kaki ayahnya sudah mulai Sevin dengar, ini pasti langkah kaki ayah, ini pasti langkah kaki ayah. Maka kemudian dia siapkan kertas gambarnya yang tadi sudah ditunjukkan di hadapan mamanya. Dan ketika kemudian pintu sudah mulai terbuka, "Assalamualaikum," suara ayahnya sudah mulai terdengar. Selepas menjawab salam, dia langsung berlari meluncur kepada ayahnya sambil menunjukkan hasil gambarannya. "Ayah, ayah, inilah gambaranku. Ayah, ayah, ini gambaranku. Ayah, ini adalah gambarku yang tadi pagi dipuji oleh bunda guruku." Maka ketika kemudian sang ayah meletakkan tasnya duduk di atas sofa di ruang tamu sambil kemudian memegang hasil gambar sang putri, sang ayah kemudian menatap gambar itu dan kemudian bertanya kepada gadis kecilnya, "Sevin, adik, ini gambar rumah siapa nak?" Dan Sevin kemudian menjawab, "Itu rumah kita, ayah." Dan siapa ini yang berada di depan tuh? Di depan rumah ya, ada gambar seorang wanita yang sedang menyapu di halaman. Tentu model gambarnya model gambar anak-anak gitu ya. Ketika kemudian sang ayah bertanya, "Adek, ini gambar siapa nak?" Maka si Sevin kecil mengatakan, "Itu mama sedang nyapu halaman." Kemudian di dalam ruang tamu ada gambar dua orang dan sang ayah bertanya, "Ini gambar siapa, adek?" "Itu aku dengan kakak sedang belajar." Dan tinggal satu orang yang ada di belakang rumah. Dan sang ayah merasa ini pasti aku. Karena memang mereka ada dua orang tua dan dua orang anak serta satu orang pembantu. Sang ayah merasa kalau mama sudah digambar, kalau kakak sudah digambar, kalau dirinya sendiri sudah digambar, pasti yang tersisa satu adalah ayahnya. Maka sang ayah kemudian bertanya, "Adek, ini gambar siapa sayang? Ini pasti ayah kan?" Si Sevin kecil tersenyum sambil mengatakan, "Enggak. Itu mbak yang pembantu kita." Waduh, sang ayah kaget dan kemudian mengatakan, "Loh, ayah mana kok tidak digambar?" Dan si Sevin kecil berujar menjawab dengan tanpa merasa bersalah, "Maaf ayah nggak aku gambar karena ayah kan jarang pulang." Sahabat Bonansa, kisah ini menggelitik, menarik. Ketika si anak kecil tadi menggambarkan bentuk rumahnya gitu ya, tentu dengan model dan gaya gambaran anak-anak. Kemudian ada beberapa orang yang ada di dalam rumah, kemudian ada satu orang yang ada di luar rumah, dan sang ayah mulai mendetailkan satu persatu siapa orang-orang yang ada di rumah tersebut. Dan ternyata tidak ada satu gambar pun yang merujuk atau menunjuk dirinya. Hari itu sang ayah kecewa karena dia tidak termasuk orang yang ada di dalam benak sang putri. Sahabat Bonansa, menjadi menarik ketika kemudian kita mengambil pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, bagi seorang anak kecil, rumah merupakan tempat muara letih dan capek mereka.
Ketika mereka berada di sekolah merasakan rasa jenuh, bosan, capek, dan seterusnya, maka baginya rumah adalah surga. Maka baginya rumah adalah tempat untuk mengalirkan seluruh rasa sesak, penat, capek, gelisah, dan seterusnya. Ketika mereka bertemu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan di sekolah atau di jalanan pada saat berangkat atau pulang sekolah, maka bagi seorang anak, rumah adalah muara dari keseluruhan perasaan-perasaan itu untuk kemudian dialirkan, dilepaskan dari pikirannya, dari tubuhnya. Sehingga yang mereka rasakan adalah kenyamanan dan ketenangan. Rumah adalah tempat di mana seorang anak dididik, dibina, dibimbing, dicintai, dikasih sayangi, didoakan, dan seterusnya. Rumah bagi seorang anak sejatinya atau seharusnya memiliki fungsi sebagaimana yang sering kita dengar merupakan salah satu kalimat yang dilafadzkan oleh Rasulullah SAW, baiti jannati, rumahku, surgaku, home sweet home. Rumah adalah surga kita. Rumah adalah muara yang menjadikan kita merasakan kenyamanan, kenikmatan, keindahan, harmonisasi, dan seterusnya. Maka pelajaran besar yang kita bisa petik dari kisah atau cerita ini yang kedua adalah komunikasi antara orang tua dengan anak menjadi salah satu sebab seorang anak bisa jadi mengidolakan sang ayah atau sang ibu, atau sebaliknya mereka sama sekali tak pernah mengidolakan sang ayah atau sang ibu. Pernah di sebuah kelas kami berjumpa dengan sekian banyak anak-anak remaja dan kemudian kita sodorkan kepada mereka kertas-kertas dan kemudian kita sodorkan kepada mereka pena, pensil. Dan kemudian kami minta mereka menuliskan namanya. Setelah itu kami minta mereka untuk menuliskan apa-apa yang mereka ingat dari ibunda dan ayahnya. Dan subhanallah, hasilnya pasti hal-hal yang baik yang mereka tulis karena di situ ada nama mereka. Tapi ketika kemudian kita katakan kepada mereka atau kepada kelas yang lain dengan orang anak-anak yang berbeda, mereka kita minta untuk menuliskan apa yang kalian rasakan dari interaksi atau hubungan dengan orang tua kalian. Siapapun kalian, kami tak perlu tahu siapa nama kalian, tuliskan saja. Cukup tuliskan apa yang kalian rasakan di rumah kalian ketika berjumpa dengan ibunda dan ayah kalian. Dan ternyata dari sekian banyak anak-anak yang mengisi form tersebut, mengisi kertas tersebut dengan pertanyaan yang sudah kami sampaikan, ternyata lebih banyak anak-anak yang mengalami kegelisahan, ketertekanan, kekhawatiran, ketakutan ketika mereka merasa di rumah. Artinya rumah tak lagi menjadi tempat yang jenak buat mereka. Rumah tak lagi menjadi tempat yang dalam tanda petik aman buat mereka. Rumah tak lagi menjadi tempat untuk memuarakan rasa capek, kesedihan, kebosanan pada saat mereka berada di sekolah dan seterusnya. Bahkan tempat untuk curhat, tempat untuk mengadu, tempat untuk berbincang, tempat untuk berdiskusi yang paling nyaman buat sebagian anak-anak tersebut tak lagi di rumah, tak lagi bersama ayah atau ibunya. Tapi mereka merasa lebih nyaman berbincang atau berbicara dengan orang-orang di luar rumah. Tentu ini menjadi sesuatu yang memiriskan hati kita. Jika hari ini kita berharap home sweet home atau baiti jannati kembali bisa dirasakan oleh anak-anak kita, putra-putri kota ini, negeri ini bahkan, maka tentu sebagaimana sebuah kalimat luar biasa yang disampaikan oleh seorang motivator dari Jogja, Ustadz Muhammad Fauzil Adim, yang seorang pakar parenting. Beliau mengatakan, seorang ibu atau seorang ayah tak hanya cukup menghantarkan atau berharap anaknya kelak berada di surga Allah. Tak cukup dengan itu. Tetapi, kata beliau, setiap orang tua harus bisa memberikan aroma surgawi kepada anak-anaknya, putra-putrinya pada saat mereka masih berada di dunia. Berikan aroma surgawi. Perbincangan orang tua dengan anak, maka masukkan aroma surgawi dalam kata-kata, dalam intonasi, dalam bahasa tubuh ketika seorang bapak atau ibu berbincang dengan anaknya. Baik memotivasi, baik menasehati, baik menerima curhat mereka. Maka berikan aroma surgawi. Kata-kata yang muncul adalah kata-kata yang tertimbang, terukur, sehingga kemudian bukan kata-kata yang semakin menjadikan mereka putus asa dari masalah-masalah yang dihadapi. Sebuah contoh sederhana ketika seorang bapak atau ibu mengatakan atau menanggapi permasalahan anak dengan ucapan awal yang keluar pada saat anak sudah selesai menyampaikan keluhannya dan kemudian kita menanggapi, begitu saja masa tidak bisa menyelesaikan. Tentu kalimat ini bukan kalimat yang diharapkan oleh setiap anak yang ingin curhat kepada orang tuanya. Mereka ingin didengar, mereka ingin ditanggapi. Mereka ingin apa yang mereka rasakan, kita pun merasakannya. Ini yang kemudian kita sebut dengan empati orang tua atas anaknya. Maka betapa kita wajib belajar kepada sosok manusia yang luar biasa, yang bernama Ibrahim alaihissalam.
pada saat berdiskusi dan berdialog dengan Ismail alaihissalam ketika beliau mendapatkan perintah untuk menyembelih sang putra dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tak langsung melakukan itu meskipun itu perintah Allah, tetapi beliau menanyakan dulu kepada sang putra, "Madza tara?" Maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Demikian pula lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan anak-anak cucu beliau. Ketika kemudian beliau menginginkan atau berharap anak-anak itu bisa menerima nasihat masukannya, maka interaksi beliau dengan mereka adalah interaksi yang tersesuaikan frekuensinya dengan frekuensi anak-anak. Meskipun pada saat sholat kemudian ditunggangi oleh sang cucu Hasan, Husain, beliau tak segera kemudian mengangkat tubuhnya setelah melafadzkan, kalau kita mungkin subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, 5 kali, 7 kali. Rasul terus dalam keadaan sujudnya cukup lama sehingga kemudian para sahabat sempat mengira jangan-jangan Rasul mendapatkan wahyu sekarang kok sujudnya lama banget. Tetapi ternyata tidak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersujud lama justru karena ingin agar supaya sang cucu yang sedang menunggangi punggung beliau pada saat sujud bisa menikmatinya. Bisa menikmati dalam waktu yang lama. Menjadikan mereka nyaman dengan harapan ketika mereka nyaman dengan sang kakek, maka ketika kakek ini menyampaikan sesuatu kepada mereka, ada pesan, ada nasihat, mereka pun bisa menerima dengan nyaman. Subhanallah. Inilah contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yang tentu kita diminta untuk menduplikasinya, mengkopinya. Ketika berinteraksi dengan anak-anak kita, agar kiranya pada saat kemudian terjadi kebuntuan komunikasi, kita bisa masuk ke area berpikir mereka. Karena kita telah selama ini membuat mereka nyaman. Sahabat Bonanza yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dari paparan kisah kita pada hari ini, bahwa yang paling penting dalam keseluruhan proses hubungan antara orang tua dengan anak adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka, cara kita menyampaikan sesuatu, cara kita menerima sesuatu. Dan tentu ujung dari keseluruhannya adalah sebuah kesadaran bahwa hati anak-anak kita bukan milik kita, tapi hati anak kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menyadari bahwa hati anak-anak kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita akan senantiasa membersamakan, melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keseluruhan proses komunikasi kita dengan putra-putri kita. Dengan harapan kiranya Allah Subhanahu wa taala, ya Rahman Rahimnya Allah menjadi asbab atau sebab terbukanya hati anak-anak kita untuk bisa menerima wejangan kita, nasihat kita. Dengan sifat al-latifnya Allah akan melembutkan hati kita dan hati anak-anak kita untuk kiranya mudah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca dan apa yang mereka rasa. Sukses mulia, semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang semakin baik setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.